أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Para jamaah rahimakumullah yang semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini bertepatan pada tanggal 22 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kami mewasiatkan kepada jamaah, wabil khusus pada pribadi kami, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada siang hari ini tak lupa pula kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama sholat Jumat nanti secara berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus UI Depok. Tentunya langkah kaki kita pada siang hari ini merupakan langkah yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kaki kita bisa melangkah kalau tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada tempat sombong bagi kita di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepat 22 Zulhijjah. Artinya kita berada di sepertiga terakhir dari bulan Zulhijjah. Bulan yang sangat dimuliakan. Bulan di mana disyariatkan ibadah haji, bulan di mana disyariatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan Idul Kurban, kurban yang memiliki makna yang sangat dalam ibadah haji. Tidak ada yang atas, tidak ada yang menengah, tidak ada yang di bawah. Semua sama, simbolnya semua sama, yaitu putih bersih. Memakai kain ihram, tidak ada pula yang kaya, raja, presiden, semua sama. Itulah makna dari Zulhijjah di mana disyariatkan dalam ajaran agama kita untuk berhaji. Selain daripada itu, di bulan Zulhijjah kita juga disunahkan untuk udhiyah, melakukan pemotongan hewan kurban yang tentunya memiliki makna solidaritas sosial sesama umat
Islam dan tentunya juga kepada umat manusia. Jamaah rahimakumullah, lalu ketika kita saat ini berada dalam sepertiga dari akhir bulan Zulhijjah, tentunya kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram dalam penanggalan kalender Hijriyah adalah sistem penanggalan oleh umat Islam pada abad ke-7 Masehi. Sistem kalender dalam Islam ini diprakarsai oleh Umar ibn Khattab yang kemudian digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Penanggalan itu terjadi setelah 17 tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah, yaitu tepatnya 622 Masehi. Muharram sendiri berasal dari kata haruma yang artinya terlarang. Kata ini kemudian menjadi harrama dalam tata bahasa Arab yang berarti melarang, menyucikan, dan menjadi kata muharram yang disucikan. Oleh karenanya, bulan Muharram memiliki sesuatu yang diharamkan atau disucikan. Jadi biasanya dalam bulan suci Ramadan, bulan Muharram itu dilarang untuk melakukan konflik. Biasanya dilarang untuk berperang pada masa-masa lalu. Lalu apa maknanya bagi kita umat Islam saat ini bulan Muharram? Pada penggalan ayat di atas tadi kami sampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Umat Islam yang beriman perlu melihat apa yang telah dilakukan di masa yang sudah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Kita introspeksi diri, bermuhasabah di ujung tahun Hijriah ini. Marilah kita bermuhasabah. Apa yang telah kita lakukan bagi diri kita untuk peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang juga telah kita lakukan untuk sesama umat Islam, untuk keluarga kita, tentunya apa yang sudah kita lakukan yang terbaik bagi lingkungan sivitas akademika di mana kita beraktivitas, yaitu Universitas Indonesia. Introspeksi ini menjadi sangat penting momentumnya karena menjelang bulan Muharram kita perlu melihat seberapa jauh telah kita lalui, langkah kita, kaki kita, kontribusi kita. Dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Al-Hakim, tentunya ini sudah sangat masyhur di kalangan jamaah semua rahimakumullah. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, sihhataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla faqrika, wa faraghaka qabla surlika, wa hayataka qabla mautik. Kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ightanim, kalimat perintah, masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu,
waktu luangmu sebelum kesibukanmu, kehidupanmu sebelum kematianmu. Marilah kita introspeksi diri. Adakah 5 poin tadi yang telah kita lakukan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita? Tentunya pasti sebagai manusia kita ada lalai, kita ada alfa. Oleh karenanya di penghujung bulan Hijriah ini, marilah kita sama-sama bertaubatan nasuha, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa dosa yang telah kita lakukan. Karena surat Luqman ayat 34, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam Al-Quran ini dinyatakan kita tidak akan tahu di mana kita akan mati. Kapan kita akan mati di ayat yang lain. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa tunda-tunda atau dimajukan. Oleh karenanya sekali lagi momentum Muharram, momentum bulan tahun baru dalam penanggalan Hijriah adalah momentum untuk kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Tentunya bagi kita semua, Civitas Akademika Universitas Indonesia sesungguhnya sudah terbiasa dengan siklus evaluasi. Kita tahu dalam sistem pembelajaran kita di awal semester, sebelum masuk awal semester, biasanya dosen mempersiapkan buku rancangan pengajaran. Lalu diunggah di sistem emas. Lalu kemudian ada proses pembelajaran yang dilakukan dari dosen kepada siswa, ke mahasiswa, kepada peserta didik. Di samping itu ada juga tenaga-tenaga kependidikan yang membantu proses pembelajaran. Lalu di akhir ada ujian akhir semester, di tengah ada ujian tengah semester, dan di akhir pula sebelum mahasiswa melihat nilai ada yang namanya evaluasi dosen oleh mahasiswa. Itu adalah siklus evaluasi di Civitas Akademika kita yang sesungguhnya memperlihatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Memperlihatkan kita harus melihat apa yang sudah kita lakukan. Tentunya ada evaluasi dalam proses pembelajaran kita untuk gilirannya ke depan akan meningkatkan performa pelayanan kita kepada mahasiswa, pelayanan tendik pada proses pembelajaran, dan pelayanan universitas bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jamaah rahimakumullah, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita dalam momentum-momentum yang sangat berharga ini, membimbing kita, keluarga kita untuk terus mengintrospeksi diri, muhasabah, evaluasi agar apa? Kehidupan hari ini akan menjadi lebih baik dari kehidupan yang kemarin. Kehidupan yang kemarin tentunya terus akan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Itu yang menjadi harapan besar kita sehingga kita
menuju manusia yang paripurna, menuju manusia yang takwa ilallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah yang singkat ini para jamaah rahimakumullah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dalam jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tentunya jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang memberikan manfaat, yang memberikan intifa kepada semua kalangan umat Islam, umat manusia, dan semua umat yang ada di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Inna barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصاحب وعد الأنام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.